Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di Agatha TV. Kebetulan nih malam ini nih kedatangan tamu jauh. Dari mana kali ini jauhnya? Gimana Bang Topik? Kabarnya? Alhamdulillah sehat. Berapa tahun nih Bang nih kita nih nggak ketemu nih Bang? Waduh, hitungan tahun tuh udah lumayan makan usia. Kalau bukan makan nasi. Bukan. Udah harus punya cucu kali kita ya. Buset. Harusnya. Terlalu Kalau tua lah. memang prosesnya itu cepat kita berkembang biaknya. Bang kebetulan kita satu alumni ya SMP ya. Iya. Dari 2003 sekarang 2023. Berarti 10 tahun, hampir 10 tahun. 10 tahun kita hilang ketemu hari ini. Hilang sudah. Bener-bener hilang kontak kan? Iya betul. Hilang kontak semuanya. Jadi kalau ini sedikit cerita aja, kita ngobrol sharing aja. Selama 10 tahun nih, kemana aja Bang nih? Waduh. Panjang loh. Biarin. Nggak kelar sampai subuh loh. Biarin, kopi masih banyak, tenang. Untuk hitungan 10 tahun itu lumayan waktu yang cukup lama ya. Dari pribadi saya sendiri atau dari kawan-kawan yang lain juga. Karena untuk saat ini memang kita ketemunya di acara apa sih namanya? Reuni gathering ya. Reuni gathering, cuman kan bukan dari situ dulu ketemunya, kita ada awal dari grup. Sekarang kan udah modern. Iya, betul. Zaman komunikasi dulu udah masih pakai batin. Handphone atau kayak gimana juga nggak canggih. Iya. Tapi kalau sekarang alhamdulillahnya kan udah ada kemajuan, ketemu di grup, sharing kontak, tukar-tukaran nomor telepon, dimasukin lah, kumpul, akhirnya ketemu lah. Nah, menurut lu nih Bang ya, kalau kita lihat zaman kita masa SMP, zamannya lah masih kupluk bahasanya. Ngelihat ketemu sekarang nih, apa nih responnya? Alhamdulillah sih banyak banget perubahan dari fisik, dari sikap, mental. Alhamdulillah sudah banyak perubahan, terutama buat masalah perubahan yang lebih penting itu sekarang nggak semuanya sih gitu ya, banyak yang udah pada sukses juga. Amin alhamdulillah ya. Iya. Kira-kira nih ada cerita yang masih di benak kita nih, cerita lucu waktu zaman sekolah deh SMP. Wah, gue punya cerita satu SMP gue punya cerita satu bener-bener wah, karena memang itu kalau zaman sekarang tuh masuknya tuh udah apa ya, udah kriminal atau residivis atau apa ya. Iya. Cuman boleh posisinya terlalu berat. Iya. Karena memang kitanya posisinya masih terlalu kanak-kanak kali ya, meskipun kecil, udah SMP juga ada dulu. Zaman sekolah itu zaman mabal, bolos, zaman bolos tuh, inget gua. Masuk sekolah tuh kelas 1 tuh siang ya. Masuk siang. Dari rumah tuh baik-baik aja. Wah, gua mau cabut sekolah, berangkat sekolah lah. Mencapai masa depan. Ngejar pelajaran gua. Salam dari rumah, berangkat sama bokap nyokap, pamitan, nyampe gerbang sekolah. Karena memang posisi gua sama sekolah sih nggak terlalu jauh. Gue sering jalan. Akhirnya dari perjalanan gua menuju sekolahan itu banyak banget sekolahan yang lain, banyak tongkrongan dari gang ke gang. Gua ngelewatin lah. Dari gang itu tuh ada temen gue yang lagi nongkrong. 4 orang tuh. Gue juga nggak bisa gue sebutin namanya. Cuman posisinya pas gue mau masuk gerbang sekolah, panggil. Itu kan ada telepon koin. Iya, telepon zaman dulu. Iya. Telepon umum. Gue mau masuk dipanggil. Bro, sini. Kenapa? Sini gue ada perlu. Samperin gue. Oke, ada apa? Ngobrol. Nggak lama gue dikasih duit nih ceritanya. Iya. Gue dikasih duit sama dia, beliin gue rokok dong. Wih, gimana lo di seberang? Oke, gue beliin, gue nyebrang gitu. Gue kasih lah sama orang abang-abang itu. Abang-abang itu juga biasa aja gitu. Kasih aja rokoknya. Rokok tuh dulu
zamannya 3.000 ya kalau nggak salah sebungkus, masih murah. Iya, nah sejauh ya. Iya, jauh 10 lah. tahun berapa kali 10 lipat? 10 kali lipat. perbandingannya. 30.000 sekarang hitungannya. 3.000 bener. Iya, 3.000. Gua kasih, dikembaliin. Itu rokok apa ya? Uangnya berapa emang? 5.000 perak. 5.000. Uangnya 5.000 perak dulu tuh gede. Gede. Gede banget 5.000. Kayak 50.000 lah. Karena gue sekolah pun dulu gue dikasih bekal sama nyokap Jajan, itu sama nyokap gue tuh 10.000 10.000. SMP bawa jajan 10.000, makanya untuk nominal 5.000 itu lumayan gede lah. Gede. Nah, terus dikasih kembalian tuh. Balik lagi gue tuh cerita ke tukang warung, gue ambil rokoknya, kembaliannya gue kasih sama teman gue itu. Lalu ikut, yuk kemana? Belakang. Wih mau ngapain? Udah ikut aja. Enggak lah, lu aja, lu pada aja. Oke, jangan bilang-bilang ya kan gitu ya. Ya udahlah. Gue masuk, beres, dapat beberapa jam, udah mau jam istirahat sore, gue dipanggil sama kepala sekolah. Set. Panggil serius sama kepala sekolah, lagi anak-anak belajar kayak gimana. Pas mau istirahat, ya udahlah. Akhirnya pas mau istirahat juga kan sama guru yang lagi ngajarin di sekolah itu, di kelas itu tuh, ya udah di stop dulu. Akhirnya gue dipanggil kepala sekolah, gue didudukin di ruang BP, disidang sama semuanya. Gue ditanya tempo hari dudukin, kamu punya masalah apa? Masalah? Kan gue bengong, masalah apa? Perasaan gue baik-baik aja nih dari awal berangkat sekolah sampai belajar lagi. Masalah apa pak? Udah kamu masih kecil udah bla 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 kayak gitu. Wah makin bingung Gus, pikiran ada apa? Nggak lama tukang warung tuh datang lah. Ini kan bapak-bapak tukang warung kan tadi. Kenapa? Barulah dia cerita, kamu tadi beli rokok? Iya. Waduh, kamu sekolah masih ngerokok? Bukan punya saya pak, punya temen gitu. Siapa? Adalah si Ano gitu. Bapak tuh bukan mempermasalahkan rokoknya ya. Oke lah, mungkin kalaupun dipermasalahkan juga rokoknya tempo hari memang nggak ada, dan itu nggak berpengaruh besar juga gitu. Yang dijadiin bahan pertanyaan itu, masalahnya itu, kok kamu bisa gitu beli rokok sama beli rokok pakai uang palsu? Kaget gue. Uang palsu? Mafia. Waduh, uang palsu serius? Iya, uang palsu. Dibawa lah, ditaruh. Kan gue nggak tahu uang palsu zaman dulu tuh kayak gimana. Periksa, diliatin. Waduh, kata gue ini bahaya nih. Gue harus mau kayak gimana juga, ini mah udah harus gue kasih tahu orang-orangnya siapa. Gue sebutin lah namanya, satu. Besoknya dipanggil tuh orang tua mereka sama kepala sekolah. Cuman gue tempo hari Gus, gue waktu masalah kayak gitu, gue nggak dipanggil. Orang tua gue, nyokap gue nggak dipanggil karena memang gue klarifikasi dengan baik, dan gue tempo hari itu di backup sama ada salah satu guru yang memang kenal sama nyokap gue. Nggak tahu ya, gue nggak ngebela diri gue sendiri karena tempo hari posisinya memang gue murid yang terlihat baik-baik saja, tidak pernah punya masalah. Karena memang gue ceritainnya detail gitu pada saat itu. Cuman mereka akhirnya esok harinya tuh pada kumpul orang tuanya. Mereka yang disidang semua. Kalau kayak pabrik banyak SP semuanya di situ. Itu tuh pengalaman. Zaman dulu udah ada duit palsu ya. Zaman dulu tuh udah benar-benar tuh, waduh, mereka semua tuh udah kayak residivis, kriminal loh Gus, kriminal menurut gue. Jatuhnya kriminal loh. SMP kenal uang palsu. Terlalu berat. Oke lah kalau buat bolos-bolos kayak gitu namanya kenakalan remaja. Cuman normal. Ya itulah tadi, bodohnya gue, ya bukan bodoh sih, karena memang tempo hari posisi gue. Jangan gue lah, lu pun dulu nggak bakalan tahu. Nggak tahu tuh duit apa, duit palsu atau duit apa. Palsu yang asli kayak gimana nggak bakalan tahu. Setelah posisi gitu tuh dimintain tolong udah beliin rokok kan gitu doang. Iya. Kasih bantu. Parah loh, benar-benar kasus-kasus yang paling parah itu tempo hari. Makanya selesai punya masalah itu, ada masalah dari kejadian tempo hari. Cuman nyokap gue tahu karena memang posisinya diceritain juga sama salah satu guru. Karena pada saat itu guru yang sering banget dekat sama nyokap gue, dia juga nggak mau kalau gue nanti kedepannya bakal
bakal lebih buruk lagi dari itu Iya. gitu, meskipun dia tahu pandangan gue, Iya. pandangan guru gue itu tahu gitu bahwa gue tidak seperti itu gitu, cuman nggak mau. Akhirnya ngobrol sama nyokap gue tuh memang didikannya lumayan keras, sama bokap tuh lumayan keras, cuman tidak sekeras apa yang harus kemauan mereka harus kayak gitu, enggak, cuman mereka lebih khawatir aja intinya. Habis masalah itu pengalaman berarti. Iya, pengalaman. Gue selesaiin dulu SMP, naik kelas 2, dengan adanya masalah itu gue langsung cabut, pindah gue langsung. Itu bukan guru, cuma nyokap gue yang mutasi gue. Kalau guru tidak ada masalah apa-apa. Cuma kan sudah clear itu. Iya, udah clear. Cuma itu kemauan dari nyokap aja. Udah takut banget gitu. Mungkin risih nyokap gue ke depannya gue bakalan terdoktrin sama ada lingkungan iya, gitu. ada lingkungan yang nggak bagus. Mungkin takutnya ada dendam juga. Mutasi gue ke Bogor. Masukin pesantren. Sekolah sambil pesantren. Jadi gini, gila. Masih kecil gue, bahasa kasarnya, gue udah dibuang sama keluarga gue. Sekolahin bahasa orang mondok kan dulu gitu, dibuang dulu. Iya, dibuang gitu. Maksudnya bukan nggak sayang sama anak gitu. Kan benak anak-anak dulu itu kalau lu dipondokin berarti lu dibuang dari rumah, padahal bukan. Iya, bukan ke situ arahannya bukan ke situ, nggak ada. Jadi yang namanya orang tua yang katanya ngebuang anaknya ke pesantren itu bukan berarti dijauhin, bukan. Jadi gue kayak gitu tuh, jadi udah dipentalin ke jauh sama bokap nyokap. Gue masukin SMP sambil pesantren dan sambil segala jenis macam. Gue pernah sekolah sambil kerja juga kan gue di sana. Jadi SMP, jadi gue nggak semata-mata gue belajar dari agama harus monoton, harus tiap hari belajar dari sekolahan. SMP juga nggak harus benar-benar tekun, enggak. Dan gue juga dari situ nggak tahu, belum ada arahan buat, nggak ada pikiran buat pengen kerja, enggak, pengen nyari duit sendiri. Cuman tiba-tiba memang ada orang yang baik banget sama gue tempo hari, nawarin pas gue pengen ngabarin nyokap. Itu zaman wartel, Gus, itu udah ada wartel. Gue keluar dari pesantren ke depan, sekalian ada yang mau gue beli, gue nyari buku, nyari peralatan, ada wartel. Gue kangen sama nyokap nih, gue telepon nyokap karena sering banget di wartel itu. Akhirnya orang wartel itu tuh deket itu udah ada usia, Gus. Yang punya wartel tuh yang jaganya iya, bukan kayak yang jaganya, maaf, kayak anak-anak ABG, ceweknya enggak. Jadi keluarga dia itu memang keluarga orang punya. Dia itu ibunya bukan harus dipekerjakan buat jaga wartel kayak gitu. Sebenarnya dari kebutuhan anak-anaknya aja udah cukup. Cuman kok saking apa ya, saking ngisi kekosongan. Akhirnya nyokap dia yang jagain wartel, karena gue sering dekat banget, udah kayak dianggap anak juga gue sama dia. Ngobrol. Nah, tempo hari kayak gitu. Ngabisin waktunya kayak gimana, Bos? Gue di pesantren tuh banyak banget waktu sekolah itu. Pagi gue bener-bener sekolah, sore gue SMP tuh masuk sore, abis maghrib itu acara pesantren, ngaji segala macam. 1:30 itu udah dibangunin lagi kita, nyampe 1:30 malam itu nyampe subuh, Gus. Tahajud nyambung. Iya, nyampe subuh, dan bener digeber dari abis subuh ada lagi kayak gitu. Nah, gue manfaatin waktunya tempo hari itu setiap hari Jumat libur, karena pesantren itu liburnya Jumat, nggak ada kegiatan apapun gitu, dari sekolah SMP, dari pesantren. Jadi seminggu gue itu dikasih tuh sama ibu yang punya wartel, setiap Jumat kamu kesini full dari pagi, menjaga wartel, nyampe malam gue di situ. Hitungannya akhirnya lumayan ada sedikit pemasukan juga ke gue, ya lumayan lah buat nambahin jajan, terus ngeringanin biaya orang tua gue juga yang posisinya tempo hari kan memang nyokap udah mulai sering sakit-sakitan tempo hari. Cuman ada bokap gue yang kerja gitu, karena posisi adek gue kan masih kecil, gue anak pertama gitu, gue nggak punya kakak juga kan. Nah, ada pengalaman seru nggak di pondok? Wah, banyak. Kalau pengalaman seru di pondok tuh banyak banget, sama aja sih. Cuman gue lebih kenalnya akhirnya di pesantren itu pas lagi kelas 3, Gus. Kelas 3 SMP. Itu kalau nyokap gue tahu masalah itu,
itu sama aja gitu. Bandelnya gue waktu SMP di Sini di di Belaraja. Belaraja itu wah, itu gue pernah banget Gus. Pesantren gue kan bener-bener ditutup pakai tembok tinggi Gus, udah temboknya udah kayak narapidana, lo tau gak tembok narapidana 4 meter. buset. Jadi tempo hari memang ada juga teman-teman yang bajingan sama aja kayak waktu SMP. Aduh, Pastilah. ada nggak di mana nggak di Apa? mana. Lu jenuh nggak? Ngapain sih? Lu udah ikut gua yuk beres pengajian tuh jam 10. Orang-orang selesai masih ada kegiatan, kita cabut bus, lari keluar pesantren, semuanya ditutup. Jadi gue naik satu orang tuh kayak digendong gitu. Udah naik Tarik. di atas baru ditarik, Buset. jatuh, udah langsung cabut. Gue nggak tanggung waktu pesantren itu diajak dikenalin sama anak-anak itu, waktu diajak kabur bolos malam-malam itu beneran main biliar. Gue mus malam-malam diajak main biliar bolosnya. Zaman apa sih, bioskop. Kalau sekarang penjuan, zaman bioskop diajaknya kayak gitu Gus. Buset. Sekalian. Padahal posisinya kan udah enak-enak lagi belajar, Iya. gua agama loh, pesantren. Aduh, larinya kayak gitu. Parah itu Gus. Makanya ya ilah. Tapi seru. Ada pengalaman yang benar-benar apa ya, untuk bahan cerita. Iya. Dan itu fatalnya juga sampai beneran ke gap gua. Oh, kayak Ke gap sama kiai gua. pas pulang. Pulang beres, lagi enak-enak, wah bahagia banget cerita-cerita, turun dari tembok jus ke bawah, nggak taunya di sebelah, film apa nih? Takut Gus, kiai, samping gua. Kiai nggak tahu kena hukuman Gus. Kena hukuman tuh awalnya tuh rambut dulu diguntingin kayak botak, Iya, kaca-kaca. direndam di tempat kayak ngambil udu yang bak gede, Iya, bak gede. jadi segini gue direndam itu beneran hitungan jam, dari jam 3 gue diangkat abis sholat subuh. Lu kerasa dinginnya kayak gimana? Iya kan, udah mengkerut gimana gitu. Nah itu nggak selesai beres kayak gitu, paginya gue dijemur gue karena posisi posisi pesantren, kamar-kamar cowok sama cewek itu lumayan jauh jaraknya. Jadi tempo hari gue dihukum kayak gitu, itu gue ditaruhnya itu di depan pesantren perempuan. Kebayang nggak malunya kayak gimana, dapat hukuman udah direndam, rambut diacak-acak, dijemur di depan pesantren perempuan. Cuman gue tempo hari gue yang paling bener gila Mas. Jadi posisi anak-anak udah beres segala hukuman yang direndam mau dijemur lagi, gue langsung masuk kamar, gue ganti baju, paling rapi gue, ganti baju, dandan rapi, pakai minyak wangi kok, dengan pedenya gue depan pesantren perempuan dijemur sekalian. Nah jadi kalau untuk balik lagi ke masalah reoni, ya itulah sepak terjang gue tuh sekolah, keluar dari Belaraja, gue lari ke Bogor, pesantren sambil sekolah sampai SMA. Gue beneran di Bogor masih nyambung di situ, keluar gue balik Belaraja lagi, kerja ya sudahlah, nggak pernah kepikiran bahwa bakal ketemu lagi sama kawan-kawan SMP gitu. Karena untuk saat ini gue nggak pernah ketemu sama kawan SMA aja, gue nggak pernah, malah gue ketemunya kawan-kawan SMP. Iya. Soalnya kan markasnya di Belaraja. Iya. Gue nggak pernah tahu tuh. Jadi teman-teman gue SMA buat acara kumpul-kumpul nggak pernah. Cuman kayak kemarin aja kita ketemu gathering angkatan 2003 kita ya. Ketemunya di situ. Gue seneng banget tuh. Banyak banget perubahan dari kawan-kawan kita. Gue kayak lu gitu kan. Lu banyak banget perubahan dari fisik kan, yang tadinya gede, makin gede. Iya, makin gede gitu kan. Banyak. Aduh, cuman ya itu tadi lah, kalau udah ketemu kawan-kawan di grup kayak gitu, memang kita sering-sering harus banyak menjaga sikap juga. Iya, betul. Iya. Jadi kan kita nggak tahu karakter terbentuk selama ini kan. Ya kan kita tahunya zaman-zaman SMP itu belum pada punya jati diri bahasanya ya. Belum kelihatan karakter asli itu seperti apa. Memang, tapi ada sisi positifnya saat kita emang ada kumpul grup ataupun SMP ini alumni. Banyak sisi positifnya saat kita mungkin contoh posisi kita jualan apa,
bisnis kita apa, saling membutuhkan di situ ada. Iya. Nih tapi kalau gua harus balik lagi, nggak usah nanya ke gua juga, karena gua pun nggak tahu Gus gitu Iya. untuk saat ini. Lu dari SMP itu kemana, Iya. keluar dari SMP, terus dari SMA, keluar dari SMA ngapain gitu kan. Untuk lu sendiri juga kan gua nggak tahu. Iya, Gus, betul. ya kan? Karena kan nggak ada kita komunikasinya pas ketemu saat-saat ini nggak Banyak Gus intens. yang belum kita tanyain juga, tapi untuk beberapa orang sih udah ada yang terlihat sama kita dari kesuksesan mereka banyak gitu. Gue sih seneng banget, udah kayak keluarga buat gue, karena gue ketemu kawan-kawan kemarin di grup, akhirnya kita ketemu langsung dan memang sering ada kegiatan gitu. Jadi gue lebih berpikirnya, oh ya udah berarti memang mereka dan lu semua lah keluarga gue gitu. Gue nggak pernah menganggap bahwa kalian tuh teman sekarang, udah gue anggap keluarga sendiri gitu. Kayak contoh hal kemarin kan banyak kan kita yang sering ngunjungin kawan-kawan yang benar, ya maaf untuk saat ini juga keadaan kita masih di bawah, tapi kan ada yang lebih dari kita juga kan, perlu diperhatikan. Betul, juga Gus untuk hal itu, saling cari solusi lah. Siapa tahu ada yang bisa bantu, punya job, punya kerjaan, punya apa kan, itu saling bantu juga sama. Iya benar. Senang ketemu kayak gitu tuh. Jadi untuk saat ini lu kegiatan lu apa Gus? Ya kalau kegiatan gua kan dibalik tanya baru ini. Kalau kegiatan sih gua kan berniaga ya, dagang lah bahasanya ya. Dagang online juga, dari ya dagangan sehari-hari, chicken, terus dagang online sembako segala macam, yang mana bisa gua jual gitu loh. Sekalian juga bikin konten. Yang penting halal aja dulu. Iya. Gampang, yang nggak halal juga ada sih, gerus aja kalau ada mah. Yang penting bagi-bagi aja sama gua. Banyak kalau kegiatan sih kan, ada saat SMP kita kan sama-sama main musik juga dulu coy. Iya. Nah, banyak ya. Ya banyak, angkatan kita tuh musisinya banyak, apalagi Balaraja itu sebenarnya dulu saat angkatan kita nih coy, itu setiap ada pagelaran musik itu rame. Nah makanya kalau ngelihat sekarang mau ada acara musik akustik kok kayaknya sepi aja gitu. Apa sih menurut lu nih, kelihatannya kok bisa gitu? Zaman dulu mah kita kan jauh juga dikejar. Jauh bener. Iya kan, di mana di Bitung mana konser, yuk sono. Zaman naik mobil BM gitu ya, kita nonton. Nggak punya duit juga meluncur gitu loh. Tapi kok sekarang kok kayaknya sepi-sepi aja acara gitu loh. Kayaknya banyak musisi-musisi di angkatan-angkatan SMP kita tuh banyak. Tenggelamnya kenapa? Karena nggak ada tadi wadah, tempat, pasarnya nggak ada. Jadi mau ngeband lagi, males. Kita balik lagi, udah umur segini mah mikirnya apa? Dapur harus ngebul. Ya tapi kan kalau hobi kan terkadang bisa masih sering dilakuin juga. Iya, mungkin seminggu sekali, itu sebulan sekali. Hobi kan banyak sih ya sekarang acara, maksudnya kenapa sih orang-orang pada nggak serame yang dulu? Kemungkinan mereka juga pengen apa ya? Pengen menikmati dengan nuansa yang berbeda. Kalau dulu kan ada di mana, dan itu pun nggak tentu, kadang sebulan sekali, kadang beberapa bulan seminggu. Kalau zaman sekarang Bos, itu udah ada rutin tiap malam minggu gitu kan, makanya yang ramenya akhirnya lebih arah ke situ, pecah. Kalau dulu kan ada acara kita nunggu sebulan. Iya. Persiapan dengan band apa nih yang mau tampil, gue mau nyari bajunya nih biar keren gitu kan. Jamrut sama apa. Tapi kalau sekarang enggak deh kayaknya Gus. Banyak setiap hari atau malam minggu, ada yang sore juga kan. Mereka lebih ya udah, cara menikmatinya juga sambil makan kan. Ya. Ada yang sambil kopdar kayak gimana. Dulu kan sambil mosing. Dulu mah ya berangkat rapi, pulang acak-acakan udah kayak gimana. Yang berangkat aja dulu gitu aja. Kalau sekarang mah berangkat rapi, pulang rapi, orang duduk doang ya, nah menikmati ya, dengerin musik, bisa request juga kan, bedanya kan zaman sekarang. Bedanya coy, dulu tuh gua tuh kalau ikut acara nonton musik ataupun sambil manggung, gua lihat bintang tamunya nih, featuring siapa, gua tuh sambil nyari ilmu di situ. Apalagi
yang gitar ya, main melodinya gini-gini. Gue tuh nyari ilmu di situ. Yang gue datang ke acara itu bukan hanya nonton, gue pengen lihat permainannya. Kalau keren, berarti kan gue bisa, ini nih cara teknik-tekniknya, cara dia nyeting gitar saat di panggung itu nggak gugup, nggak setem gitar, nggak bunyi, nggak demam panggung. Ya itu kan kita belajar. Jadi lu memang sambil ya, sambil nonton memang sambil gitu ya. Ada misi tersendiri buat lu. Kadang kan kita kalau yang masih amatir kan baru main manggung, kita tengok-tengok kan. Salah kunci. Tengok-tengok kemana nih? Lu di mana main di mana? Ngeliat ke drummer segala macam kan, pas ngeliat bintang tamu Bituri yang udah profesional, mainnya gini caranya, nyeting efeknya gini. Nah itu kan ilmu, itu mahal. Iya. Lumayan. Sekarang juga orang-orang yang bikin podcast sendiri kayak ngeplong di rumahnya atau kayak gimana, banyak yang kayak gitu. Iya, membuka ilmunya dia. Akhirnya kan ya sudah lah, mungkin banyak, intinya sih udah maju aja perkembangannya sekarang. Untuk nyari ngulik-ngulik lagu juga zaman sekarang udah mudah. Iya. Coba zaman kita dari Walkman, dari radio. Walkman banget sih Gus. Walkman tuh yang ada kasetnya, kaset ya. Colokin. Pakai baterai jam, habis buang nggak bisa dicas ya, beli lagi. Aduh, gila. Baterai orang kaya. Tua banget ya Gus. Ngulik zaman pakai Walkman kayak gitu. Salah. Tapi feeling kita tuh kasar di situ. Iya. Sampai sekarang pun kalau gue dengar orang main gitar nggak lihat tangannya, dicek. Itu justru mungkin kalau kayak gitu tuh tekniknya lebih kayak ngarah ke otodidak gitu ya. Otodidak, ya, lebih ngarah ke otodidak. Untuk saat ini kan ke insting, ke asah coy. Iya, cepet tangkep kitanya kalau kayak gitu tuh. Jadi memang kalau kayak gitu arahannya sih lebih apa ya? Lebih skill kitanya itu kayak dapat gitu, kayak wah, ya sudah, lebih banyak diingat sama kita. Iya. Karena untuk saat ini gua nggak inget juga, lihat di HP ada teks ini, ada chordsnya kayak gimana. Zaman gua manggung coy, tantangan itu, lupa lirik, lupa kunci. Kita kalau manggung kan masa iya kita tulis di tangan, ya buang aja, nggak, kalau lupa lirik buang aja. Lupa penonton. Padahal memang aslinya lupa, sebagian lirik nggak hafal soalnya. Iya. Ya kalau untuk gitar-gitar yang katanya kayak model-model kayak gitarisnya atau basisnya yang ada salah kolom kayak gimana, kalau mereka pinter mungkin mereka bisa pindah langsung kayak semacam di cover atau nyari aransemen kayak gimana. Tapi kan beda Gus, kalau orang-orang yang masih awam terus salah kunci kayak gitu udah panik. Ada yang langsung berhenti, ada kayak gimana, gedebak-gedebuk gitu. Itu demam panggung asli. Itu bedanya. Sekarang itu serba enak, ngulik lagu yang paling susah pun tinggal googling, ya kan? Cari melodinya juga enak di YouTube banyak. Apa sih yang nggak ada? Iya. Periksa aja sekarang apa yang nggak ada. Zaman gua kan ngulik lagu bisa seminggu. Puyeng. Ketemunya gedungan langsung lagi. Itu masih ada tuh. SMP gitu tuh ada rental studio musik ada. Sampai sekarang pun masih ada ya. Keren itu, dia bertahan dari gerusan. Iya, yang paling bertahan dia. Bertahan. Di Blaraja yang paling bertahan dia, memang studio musik tuh. Blaraja tuh ada banyak, tapi memang yang paling bertahan dia sampai sekarang. Karena memang basic dia ke musik sih. Hobinya musik, bukan hanya cari uang ya, emang hobi di situ. Gak bakal dibuang sama dia. Jadi yang sebut hobi yang menghasilkan, itu sekalian. Terus ada acara apa lagi nih anak-anak nanti dari Oni? Jangan cuman hanya acara gitu, kayak sehari aja gitu. Kemarin cuman gebrugan ketemu terus kita pada jalan bawa keluarganya. Jangan sampai cuman ada acara kayak gitu aja lah. Tapi sih planning dengar-dengar sih di grup akan ada lagi, cuman tadi gue pengen ngundang satu-satu nih orang-orang pentingnya nih di alumni sampai di podcast gue nih. Siapa tahu siapa lagi lah bareng sama lu lagi dah coy. Siap, nggak apa-apa. Yuk, kali ada niatan apa, punya misi apa, maksudnya yuk kita mumpung ketemu lagi gitu kan. Itu kan kita bisa tindak lanjut ke depannya tuh bisa enak gitu. Waktu yang sangat panjang juga kita ketemunya juga kan.
nggak kita aja nanti kan yang bakalan ketemu langsung, anak-anak kita, cucu-cucu Iya, kita, aduh dalam gitu. banget, Silaturahminya jauh. jauh enak gitu. Makanya jangan sampai sepi lah gitu kan. Ayo sih manfaatin gitu. Untuk lu sendiri aja, lu punya nggak ada misi apa gitu? Ada rencana apa sih di wadah grup alumni SMP kita itu? Kalau gua sih sempat kalau lagi merenung ya, ada terbesit ide gini. Kita bikin komunitas, ini kan juga kita udah komunitas ya, komunitas SMP alumni ya. Kita bikin komunitas yang mana kalau memang kita berlebih ataupun kita punya job ataupun punya kita usaha dan usaha kita membutuhkan orang, yuk bantu di grup siapa nih, apalagi kan kita efek COVID. Oh iya betul. Efek betul, COVID betul. itu kan banyak Kemarin, yang waduh, di PHK segala macam. termasuk gua Gus. Nah, iya, Gua dampak korban COVID ini. Tapi bukan korban penyakitnya ya. Ekonominya. Aduh, Iya. ya, gua korbannya. Justru kan gitu, gua pengen bikin bentuk yuk yang punya teman-teman punya usaha apa. Jadi jangan berpikir, kadang kan kita kan berpikir kalau pengen usaha harus ada modal, betul nggak? Iya. Sebenarnya nggak usah, asal kemauan. Gimana maksudnya gue mau contoh gue jualan ayam nih, chicken. Gue mau ikutan jualan, boleh nggak gue ngambil komisi 1.000 perak? Boleh, silahkan. Betul. Nah, siapa temen lagi? Oh, gue jualan ayam potong. Bos, boleh nggak gue ikut promosiin, gue ikut jualan? Harga di lu berapa? 30.000 atau 35? Ya udah, gue jual 37 boleh nggak? Tapi gue nggak punya modal, gue ambil barang dari lu, gue jualin. Iya. Itu kan nggak pakai modal sih, Betul. cuman kemauan. Ya kali-kali ada orang yang ngebosin, gue punya duit aja sekarang, usaha gitu. Boleh. Boleh. Iya. Ya suruh gitu. Saling gitu loh. Mudah-mudahan termasuk gua kali aja ada orang yang mau modalin gua. Siap. Siapa tahu ada yang denger ya. Investor. Harus itu mah. Makanya lebih enaknya tuh ayolah kita sering-sering banyak kumpul gitu. Biar kita saling sering tukar pikiran. Sering punya apa ngobrol gitu. Maksudnya kayak gitu. Manfaatkan kita ketemu di grup itu jangan cuma buat hura-hura gitu maksudnya. Karena kalau buat hura-hura kayak gitu sih ya gampang. Kita pun kalau punya keluarga kita bisa cabut sendiri dengan keluarga kita bawa istri kita, bawa anak kita gitu. Untuk hal kayak gitu mah ya gampang lah. Cuman harus ada yang lebih penting lagi dari itu. Ada manfaatnya. Jangan sampai ketemu di grup cuma hura-hura, nggak ada manfaatnya. Ayo aja mau nonton kayak gitu ya. Ngapain juga kan gitu. Harus ada misi apapun. Tahun ini kita mau bikin event ataupun mau bikin program apa, bisa sih itu kita bikin rembukin lagi sambil ngobrol. Iya, mudah-mudahan lah, karena banyak juga kan yang kita lihat kemarin yang benar-benar udah pada sukses juga kan. Ya untuk saat ini bukan berarti kita nggak punya pikiran jelek sama mereka, bahwa mereka kenapa nggak ada niatan ngajak buat kita, bukan karena memang saat itu posisinya itu awal kita ketemu dan untuk saat ini memang belum berjalan lama. Adapun memang dia pengen niatan buat seperti itu, kemungkinan sih menurut gua dia punya rasa malu tersendiri, takutnya dikata lu sombong banget sih lu pengen ngajak gua gitu. Jangan sampai ke situ lah arahannya. Ayo kita punya misi apa lagi? Anak-anak gimana lu selain gua banyak yang sering nongkrong bareng sama lu gitu sebelum ketemu di gathering kemarin. Paling gua yang paling dekat sih ya orang-orang yang sebelum gathering pun yang sering itu mungkin kayak si Arai, kayak si sering Bucu, ya itu mah emang satu emang dari karena memang mereka kan di sini ngabisin waktu sampai sekarang itu kan memang di sini. Iya, sampai SMA pun gue masih bareng. Berarti cuma gua yang mental gua yang mental jauh sama kalian semua. Dari SMP dari SMA juga kan memang gua yang mental paling jauh ya. Enggak jauh-jauh banget sih maksudnya. Deket lah Bogor mah. Deket, cuman ya itu tadi. Beda wilayah aja. Iya. Adapun mereka yang langsung pada cabut juga dari SMP itu kan cabutnya nggak sejauh mana gitu, masih dekat kan. Masih wilayah sini. Dan masih sering komunikasi juga kan gitu. Meskipun nggak ketemu setiap hari, tapi adalah beberapa hari. Kalau gue kan memang waktu yang lama banget Gus.
nggak bisa Hampir ketemu tuh. 5 tahun berarti. 2 tahun di sana tambah 3 tahun SMA. Malah keluar SMA gue lebih Masih di ada sana? masih di sana setahunan gue, Oh, setahunan masih di sana, masih ngabdi. Hmm. Lumayan lama Gus. Gila. Dan untuk next season nih kita undang lagi deh siapa nih yang bisa Iya kita boleh bawa ke podcast nih. Iyalah, gue pengen yuk kita sharing lagi deh Dari sisi mungkin dari yang cewek-ceweknya takutnya ada unak-unak apa. Iya, Ah, itu maksud gue gitu, meskipun nggak semuanya, ada beberapa orang nih lah kita ketemu Perwakilan, lagi iya. gitu kan, yuk kita sharing, ada misi apa nih, terus ada keluh kesah apa gitu kan, lama juga Iya. kan, kali dengan kita santai ngobrol kayak gini kan ada solusi yang enak banget gitu buat tindak lanjut ke depannya. siap. Oke, nanti next selanjutnya di part 2 nih kita lagi ngebahas obrolan alumni SMP. Kita nanti undang teman-teman kita yang lain. Oke, terima Siap. kasih nih Bang Topik nih. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.